Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nikartika Sargi dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait manajemen kredit. Presentasi ini membahas secara mendalam mengenai manajemen kredit, dimulai dari definisi dasar kredit hingga ke aspek teknis seperti perhitungan bunga dan suku bunga dasar kredit atau BLR. Dengan pemahaman ini diharapkan peserta mampu memahami pentingnya pengelolaan kredit dalam sistem perbankan serta mampu menerapkannya secara tepat guna, minimalkan risiko dan meningkatkan profitabilitas. Next, topik yang akan dibahas meliputi pengertian kredit, unsur-unsur yang melekat di dalamnya, manajemen prekreditan, serta tujuan dan fungsinya. Selain itu, akan dibahas juga jenis-jenis kredit, analisa kelayakan kredit, kualitas kredit berdasarkan kolektibilitas, serta proses pembinaan, penyelamatan, dan penyelesaian kredit. Di akhir akan diuraikan juga tentang perhitungan BLR dan berbagai metode perhitungan bunga disertai contoh kasus. Next, adapun pengertian dari kredit. Kredit diartikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang setara berdasarkan kesepakatan antara pihak bank dan peminjaman. Dalam hal ini, peminjam wajib melunasi utang berikut bunganya dalam jangka waktu tertentu. Pengertian ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan yang menekankan pada aspek kesepakatan dan kewajiban pengembalian. Next, adapun unsur-unsur kredit. Terdapat 5 unsur utama dalam kredit, yaitu kepercayaan, kesepakatan, jangka waktu, resiko, dan balas jasa berupa bunga. Kreditur harus yakin bahwa debitur mampu dan mau melunasi pinjaman. Perjanjian resmi menjadi dasar hukum dan jangka waktu menentukan tenor kredit. Risiko kegagalan perlu dipertimbangkan, serta bunga sebagai imbalan bagi pemberi pinjaman. Next, ada manajemen prekreditan. Manajemen prekreditan merupakan proses pengelolaan yang mencakup semua aktivitas dari tahap perencanaan hingga penyelesaian kredit. Tujuannya adalah untuk memastikan kelayakan kredit, menjaga kualitas portofolio, dan menghindari terjadinya kredit bermasalah. Fungsi ini sangat krusial agar bank tetap sehat dan mampu mengelola risiko secara efisien. Next, adapun tujuan dari kredit. 1. Membantu modal usaha. 2. Meningkatkan konsumsi. 3. Mendorong pertumbuhan ekonomi. Next, adapun fungsi dari kredit. 1. Distribusi dana. 2. Pendorong aktivitas ekonomi. 3. Sumber pendapatan bank. Next, adapun jenis-jenis kredit. 1. Berdasarkan tujuan, kredit konsumtif dan produktif. Yang kedua, berdasarkan jangka waktu. Ada jangka pendek, menengah, dan panjang. Yang ketiga, ada berdasarkan jaminan. Kredit tangan agunan tanpa agunan atau KTA. Yang keempat, berdasarkan sektor, yaitu perdagangan, pertanian, dan industri. Next, adapun analisa kredit dilakukan dengan pendekatan 6C, yaitu karakter atau reputasi peminjaman, capacity atau kemampuan membayar, kapital atau modal, kolateral atau jaminan, condition atau kondisi usaha dan ekonomi, serta constraint atau kendala atau hambatan. Evaluasi menyeluruh dari keenam aspek ini penting dalam menentukan kelayakan kredit dan menekan resiko gagal bayar. Next, adapun penilaian kualitas kredit. Penilaian kualitas kredit dilakukan dengan melompokkan pinjaman ke dalam 5 kategori. Yang pertama, lancar, yang kedua dalam perhatian khusus, yang ketiga kurang lancar, yang keempat diragukan, dan yang kelima macet. Penilaian ini didasarkan pada kolektibilitas, ketepatan pembayaran, serta kondisi keuangan debitur. Hal ini penting bagi bank untuk menjaga stabilitas keuangan dan memenuhi regulasi Bank Indonesia. Next, adapun pembina penyelamatan dan penyelesaian kredit. Ketika kredit mulai menunjukkan tanda-tanda masalah, bank mengadakan aksi evaluasi dan solutif dalam menangani masalah yang kiranya akan hadir. Ada 3 tahapan yang dilakukan oleh bank. Yang pertama ialah pembinaan kredit, yang berupa upaya bank dalam memberikan bimbingan, arahan, dan pendampingan kepada debitur agar usahanya berjalan baik dan mampu memenuhi kewajiban kreditnya. Yang kedua ialah penyelamatan kredit yang dilakukan apabila debitur mengalami kesulitan pembayaran, namun masih memiliki prospek usaha yang baik.
Langkah penyelamatan berupa restrukturisasi kredit, dan yang ketiga ialah penyelesaian kredit yang dilakukan jika upaya pembinaan dan penyelamatan tidak berhasil. Bank dapat menempuh jalur hukum, eksekusi jaminan atau anggunan, atau pelelangan aset untuk menutup kewajiban kredit yang belum dibayar. Selanjutnya ialah perhitungan base lending rate atau biasa disebut BLR. BLR atau suku bunga dasar kredit mencerminkan total biaya dana bank ditambah margin untuk overhead dan resiko kredit. Rumus umum BLR adalah BLR sama dengan cost of fund tambah overhead cost tambah risk premium ditambah profit margin. Penetapan BLR penting agar bank tetap kompetitif namun tetap memperhitungkan risiko dan keuntungan. Next, ada metode perhitungan dan contohnya. Pertama, ada metode bunga flat. Soalnya, bunga dihitung dari pokok pinjaman awal sehingga jumlah angsuran bulanan dalam kurung pokok ditambah bunga bersifat tetap setiap bulan. Metode ini umum digunakan pada kredit konsumtif seperti kredit motor atau elektronik. Contoh, yang pertama pinjaman sebesar 12 juta rupiah, yang kedua bunga sebesar 10% per tahun, yang ketiga ada tenor selama 12 bulan, yang keempat bunga per bulan sebesar 12 juta rupiah dikali 10% dibagi 12 sama dengan 100.000 rupiah. Yang keempat ada pokok per bulan sebesar 12 juta rupiah ditambah 12 sama dengan 1 juta rupiah. Dan yang terakhir ada total angsuran per bulan sebesar 1.100.000 rupiah. Yang kedua ada metode efektif. Soalnya bunga dihitung dari sisa pokok pinjaman yang menurun setiap bulan, akibatnya bunga makin kecil dan angsuran total menurun dari bulan ke bulan. Umumnya digunakan pada kredit modal kerja. Contohnya yang pertama, bulan 1 sama dengan sisa pokok sebesar 12 juta rupiah. Yang kedua ada bunga sebesar 12 juta rupiah dikali 10% dibagi 12 sama dengan 100.000 rupiah. Yang ketiga ada bulan 2 sama dengan sisa pokok sama dengan sebesar 11 juta rupiah. Yang keempat ada bunga dibagi 11 juta rupiah dikali 10% sama dengan dibagi 12 sama dengan 91.667. Dan yang terakhir ada total angsuran makin kecil tiap bulan. 3. Ada metode anuitas. Soalnya jumlah angsuran tetap setiap bulan, tetapi komposisi antara bunga dan pokok berubah. Awal tenor didominasi bunga, mendekati akhir didominasi pokok. Metode ini banyak digunakan pada kredit jangka panjang seperti KPR. Contohnya, yang pertama ada pinjaman sebesar 12 juta rupiah, tenor selama 12 bulan, dan bunga sebesar 10%. Angsuran tetap kurang lebih sebesar 1.057.000 per bulan. Yang ketiga ada bulan awal bunga, kurang lebih 100.000 rupiah pokok kecil. Yang terakhir ada bulan akhir bunga kecil, pokok besar. Sebagai penutup, penting untuk selalu memiliki semangat belajar dan tidak takut mencoba hal baru. Setiap tantangan dalam dunia kerja maupun pendidikan merupakan peluang untuk tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dan tangguh. Adapun motivasi dari saya, teruslah belajar dan jangan pernah takut mencoba. Setiap tantangan adalah peluang untuk tumbuh lebih baik. Demikian materi yang saya bawakan. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi Anda dalam presentasi ini. Semoga materi yang telah disampaikan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai manajemen kredit serta menjadi bekal berharga dalam praktik keuangan dan perbankan ke depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.